Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat kita berkumpul lagi dalam ibadah online. Kita percaya hari ini pun kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap bisa menikmati kuasa kasih setia Tuhan. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau bertahta dalam setiap pujian kami. Walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap hadir dalam ibadah online ini. Karena kami semua ini adalah baik kudus-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa, kami mau awali ibadah online ini. Biar kira Engkau urapi Tuhan semua yang beribadah di tempat masing-masing. Haleluya, amin. Kita akan dengarkan sebuah pujian dari keluarga Ibu Jane, Michelle, Gaby, dan Matthew. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Musim berganti musim. Namun, kasih setia Tuhan selalu sama selama-lamanya. Baiklah, karena itu kita bersyukur karena keadilan. Baiklah, kita bersyukur karena kebaikannya. Baiklah, kita bersyukur karena kasih setianya selama-lamanya. Haleluya. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
bersama-sama kita hendak bersyukur karena kebaikan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Nama Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami. Tuhan kami, dimuliakan, sekali lagi dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Kita akan dengarkan sebuah pujian dari keluarga Kalangi Anakku. Lihat dunia bergelora.
Puji Tuhan, selamat jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan sehat sejahtera dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita harus percaya dulu bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita sudah percaya Alkitab ini berisi firman Allah yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memperbaiki orang dalam kebenaran, maka firman itu akan masuk dalam hati kita, dia akan bertumbuh dan menjadi berkat buat kita sekalian. Banyak orang yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, sekian lama masuk gereja, keluar gereja, masuk gereja, keluar gereja, tapi rohani mereka tidak bertumbuh. Kenapa? Karena tidak ada pertobatan. Nah, pagi ini saya ingin berbicara tentang pertobatan yang membawa perubahan. Haleluya. Saudara, satu ketika ada seorang jemaat yang mengirim surat kepada gembalanya. Isi suratnya pendek, ringkas, dan tegas. Dikatakan bahwa Bapak Gembala, kami sekeluarga tidak lagi beribadah di tempat ibadah Bapak. Kami bukan mau pindah gereja, tapi kami sudah tidak lagi mau masuk gereja. Kaget. Gembala kumpul, majelis, kumpul aktivis, dan gembala bertanya, ada apa dengan jemaat ini? Mereka bilang, tidak ada apa-apa. Nah, mereka langsung berkunjung kepada jemaat yang mengundurkan diri ini. Saudara, setelah mereka tanya, mengapa Bapak dan keluarga tidak mau lagi masuk gereja? Dan mereka kaget ketika jemaat itu katakan bahwa ketika mereka yang datang ke rumah kami, mengajak kami untuk beribadah, mengajak kami untuk masuk gereja, maka kami akan diberkati, kami akan sukses, kami akan berhasil. Tetapi sekian lama saya masuk gereja, tidak ada perubahan yang kami rasakan. Tidak ada apa-apa yang kami nikmati, saudara-saudara. Oleh sebab itu, gembala pun kaget. Dia baru tahu bahwa banyak orang Kristen masuk gereja hanya ingin berkat. Banyak orang Kristen masuk gereja hanya untuk mendapatkan hasil. Dan itu bukan tipe orang Kristen yang diberkati Tuhan. Memang kita datang ke dalam rumah Tuhan, Tuhan pasti berkati. Mazmur 111 ayat 5, Tuhan memberi rejeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan beri rejeki, tapi bukan semua orang Tuhan beri. Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang taat kepada firman Tuhan. Mereka yang menghormati Tuhan. Mereka yang melakukan firman Tuhan. Mereka itu yang menikmati rezeki yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, untuk itu kita harus sadari ketika kita mendengar firman Allah itu berisi pesan yang mengajar, yang menyatakan kesalahan, yang memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita harus merespons firman Allah yang kita terima, dan itu yang membuat kita bertumbuh di dalam iman. Oleh sebab itu kita harus peka. Kita harus menikmati bahwa firman yang kita terima itu akan memberikan sesuatu kedewasaan rohani. Karena Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman
Kristus. Jadi setiap orang yang menerima firman dan merespons firman, maka firman itu akan merubah orang tersebut. Orang itu menjadi seorang yang berbeda. Kalau kita tidak merespons firman, hanya dengar dan kita hanya harapkan bahwa firman itu akan membuat saya menjadi kaya, firman itu akan membuat saya menjadi sukses, maka itu bukan caranya Tuhan bekerja. Di zaman Samuel, dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1, ketika Samuel masih muda, dia menjadi pelayan yang dibina oleh Imam Eli. Pada zaman itu firman Tuhan jarang disampaikan. Maka yang terjadi adalah kejahatan merajalela pada zaman itu. Nah, ketika orang menerima firman Tuhan, dia membuka hati untuk firman Tuhan, ia akan mengalami damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga, karena di sorga tidak ada ngengat, tidak ada karat yang merusak, tidak ada pencuri yang membongkar dan mencuri hartamu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 katakan, kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Saudara, ketika saat-saat yang berat sekarang ini terjadi, kita lihat dalam siaran, baik di televisi, baik di media sosial, bahwa seorang miliarder, seorang yang kaya raya. Saya lihat di televisi, lihat ada polisi, banyak orang lagi lihat-lihat ke atas. Saya cari-cari apa yang ada di atas. Tetapi tiba-tiba ada yang melompat, saudara-saudara, sampai di lantai, mati. Dan berita itu mengatakan bahwa sang miliarder ini begitu putus asa karena keluarganya semuanya meninggal karena infeksi corona. Saudara-saudara, juga ada seorang yang kaya raya meninggal. Anaknya katakan, papa sudah mengumpulkan harta begitu banyak, tetapi sekarang papa pergi, dia tidak membawa satupun hartanya. Semuanya ditinggalkan di rumahnya. Dia pergi tidak membawa apa-apa. Hartanya tidak dapat menyembuhkan dia. Hartanya tidak dapat menyelamatkan dia. Oleh sebab itu firman Allah tadi katakan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya. Saudara-saudara, firman Allah mengingatkan kita bagaimana kita harus bergantung kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu Allah sendiri. Sekarang ketika kita melihat keadaan dunia, bagaimana dengan virus corona, semua usaha-usaha menjadi macet. Baik hotel-hotel, restoran-restoran, travel bureau, penerbangan, toko-toko, restoran, semua pada berhenti, tutup. Dan begitu banyak karyawan yang di PHK. Di mana-mana kita melihat orang mulai mengeluh, mulai merasakan beratnya bagaimana mereka harus makan. Dan saya melihat tetangga-tetangga saya, teman-teman saya, baik di lingkungan hamba Tuhan pun merasakan beratnya. Oleh sebab itu,
kita harus bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena burung di udara Tuhan pelihara, kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan pelihara. Jagalah hatimu dan biarkan firman Tuhan itu bertumbuh, saudara. Ibrani 13 ayat 5 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Saya dapat SMS berkali-kali dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang, Om Andi, bisa tolong bantu doakan. Rumah kontrakan saya selesai tanggal 5 Mei. Dan kalau saya tidak melunasi, saya harus keluar. Dan saya bilang, ya berdoa. Beberapa hari lalu dia bilang, puji Tuhan, masih kurang 8 juta. Sekarang dia bilang, kurang 2 juta. Dia SMS lagi, Om Andi bantu dalam doa. Ternyata tadi pagi ada lagi masuk 1,5 juta. Dia bilang, puji Tuhan Om Andi masih tinggal 500.000. Berarti kami punya kesempatan untuk memperpanjang kontrak rumah. Haleluya. Kita percaya firman Allah tidak berubah. Ibrani 4 ayat 7, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudara, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai ada orang yang mempunyai pikiran, aku mundur, aku akan tinggalkan Tuhan. Saudara, Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatu dengan benar. Firman Tuhan akan memberikan seluruh kehidupan kita. Dia akan menerangi kehidupan kita. Dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia akan merubah yang putus asa sekarang mendapat harapan yang baru. Ada satu cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika dia minta bagian warisan dari papanya, dia pergi ke negeri yang jauh. Maksudnya untuk berusaha sendiri. Tetapi ternyata setelah dia tinggalkan papanya, dia tinggalkan kakaknya, dia tinggalkan semua yang ada dalam rumah, dia pergi ke tempat yang jauh untuk mandiri. Tapi ternyata daya tarik dunia itu membuat dia berubah. Dia bukan bekerja, dia bukannya berusaha, tapi dia menghabiskan seluruh hartanya. Akhirnya dia jatuh miskin. Terjadi kelaparan di negeri tersebut dan sekarang dia harus makan. Makan berarti duit. Tidak ada duit, tidak makan. Tidak kerja, tidak makan. Berarti dia harus kerja. Dia mencari pekerjaan kemana-mana, tidak ada yang menerima. Akhirnya dia dapat pekerjaan sebagai penjaga babi. Dalam keadaan yang lapar, dia minta makanan babi untuk dia makan, tidak diizinkan. Saudara, ketika dia melihat babi makan, dia rasa lapar, dia mulai rasa lemas, dia mulai ingat di rumah ayahku, di rumah bapakku, begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Mereka bekerja tapi tidak pernah kekurangan makan. Makanannya melimpah. Dalam keadaan yang putus asa, dia mulai ambil keputusan. Aku akan kembali. Aku akan kembali kepada Bapakku. Dan bukan hanya mengambil keputusan, dia juga mengambil
action. Dia berdiri dan dia berjalan pulang ke rumah Bapa. Dia katakan, aku akan berkata kepada Bapakku, aku telah berdosa kepada sorga dan aku telah berdosa kepada Bapa. Sekarang aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu dari hamba Bapa. Saudara, ketika dia mulai berjalan langkah demi langkah di rumah papanya dari jauh, rupanya papanya ini tiap hari melihat jauh ke depan. Ada harapan, siapa tahu anaknya akan kembali. Dan ketika satu pagi dia lihat dari jauh ada bayangan datang. Dia lihat makin hari makin dekat dan dia tahu yang datang ini adalah anaknya yang bungsu. Belum sampai anak bungsu sampai ke rumah bapaknya. Bapaknya yang sudah pergi mendapatkan anaknya. Saudaraku, ketika seorang tinggalkan Tuhan, ketika seorang berbalik dari iman dari Tuhan kepada dunia, maka yang membuat Bapak itu adalah keinginan supaya anak itu kembali. Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Dalam Lukas 15 ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dan mulailah mereka bersukaria. Ketika bapak ini bertemu dengan anaknya, dia peluk anaknya, dia bawa ke rumahnya, dipakaikan cincin, dipakai baju baru, dipakai sepatu baru. Saudara, ketika kita berdosa, ketika kita tinggalkan Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak jadikan kita sebagai hamba. Dia tetap jadikan kita sebagai anaknya sendiri. Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang mempunyai belas kasihan. Kita mempunyai Allah yang mengampuni. Jadi ketika anak ini menyadari keadaannya, ia harus merendahkan diri, rendahkan hati untuk kembali kepada Bapa. Dia mengaku dosa dan dia bersedia. Apa yang Bapak akan perintahkan, dia akan lakukan. Tapi ternyata apa yang dia pikir, aku mau jadi salah satu dari hamba Bapak. Tapi ternyata Bapak tidak jadikan dia hamba. Bapak jadikan dia anak. Haleluya. Ini adalah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Pagi ini kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Roti yang ada pada saudara, cawan yang ada pada saudara, saudara boleh siapkan. Tapi ingat firman Tuhan pagi ini berpesan, bertobat itu akan merubah. Pertobatan akan mendatangkan satu perubahan, saudara. Sudah berapa lamakah saudara jadi orang Kristen? Sudah berapa lamakah saudara jadi orang percaya? Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Jangan punya pikiran untuk tinggalkan Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Dia sudah siapkan tempat tinggal yang indah di sorga buat saudara dan buat saya. Jangan khawatir untuk hari esok. Badai akan segera berlalu. Hari esok kita serahkan kepada yang punya hari, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang akan memimpin kita, dia akan menjaga kita, dia akan memberkati kita. Oleh sebab itu, taatilah firman Tuhan. Percayalah, Tuhan memberi rezeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan kiranya kuatkan saudara-saudara, kuatkan kita semua, supaya melalui hari-hari yang berat, iman kita tetap ada di dalam Yesus Kristus. Sementara roti dan cawan dibagikan di rumah masing-masing, kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa.
Puji Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya terus sayang, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Roti yang ada di tangan kanan saudara, sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara mengucap syukur buat darah dan daging, tubuh dan darah Yesus yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita makan roti lambang dari tubuh Kristus, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sediakan buat kami melalui salib, melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Cawan kita angkat di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara mengucap syukur buat apa yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat kematian Tuhan. Kami ingat pengorbanan Tuhan. Kami ingat kasih Tuhan Yesus buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ampuni dosa kami dengan kematian di kayu salib. Tuhan, kami percaya Engkau lakukan ini karena Engkau selamatkan kami, Engkau bebaskan kami dari neraka, supaya kami ada bersama-sama Engkau dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan telah berbuat semuanya untuk kami. Kami berdoa Tuhan, melalui perjamuan kudus, jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan yang tahu segala keperluan kami.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu menghidupkan kami. Dan biar kami tetap firman Tuhan itu ada di dalam kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.